Yang pertama, pengobaran. Pengobaran minyak bumi diambil dari bawah tanah melalui pengobaran sumur di darat atau di laut. Proses pengobaran atau drilling merupakan suatu proses produksi minyak dan gas bumi yang bertujuan untuk membuktikan adanya tidaknya minyak dan gas di dalam tanah dengan cara melakukan pengobaran suatu sumur. Terus yang kedua adanya pemisahan dari gas alam. Gas alam dipisahkan dari minyak mentah menggunakan separator gas alam. Ini bisa digunakan sebagai LPG. Terus pemisahan gas alam bertujuan untuk memisahkan komponen-komponen mengutamakan seperti metana, etana, propana, dan butana dari campuran gas. Intinya adalah untuk mendapatkan bahan baku yang termasuk energi industri dan bahan baku kimia. Proses ini biasanya dilakukan melalui teknik seperti distilasi, aborposi, atau adsorpsi yang membantu memisahkan gas berdasarkan perbedaan titik didih atau afinitas terhadap media tertentu. Distilasi bertingkat adalah proses pemisahan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Komponen dengan titik didih terendah menguap lebih dulu kemudian dikondensasi menjadi cairan. Proses ini dilakukan berulang kali untuk memisahkan komponen-komponen lainnya. Teknik ini sering digunakan dalam pemurnian minyak bumi. Selanjutnya ada treating. Treating dalam konteks industri, terutama industri minyak dan gas, mengacu pada proses pengolahan atau pemurnian bahan baku untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan atau pengotor sebelum bahan tersebut dapat digunakan lebih lanjut atau diproses. Contoh pengotor yang sering dihilangkan dalam proses treating adalah sulfur, air, gas asam seperti H2S, serta partikel padat. Dalam konteks lain, seperti dalam pengolahan air atau kimia, treating juga menunjuk pada proses penanganan untuk membuat bahan lebih aman, stabil, atau sesuai untuk digunakan dengan standar yang diperlukan. Yang kelima adalah fraksinasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan campuran menjadi fraksi-fraksi yang lebih murni berdasarkan perbedaan sifat fisik, terutama titik didih. Proses ini umum digunakan dalam industri kimia, minyak, dan gas. Jenis-jenis fraksinasi. Fraksinasi distilasi. Pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih menggunakan kolom distilasi. Yang kedua, fraksinasi absorpsi. Pemisahan komponen dengan melarutkannya dalam cairan tertentu. Yang ketiga, fraksinasi membran. Menggunakan membran semi permeabel untuk memisahkan komponen berdasarkan ukuran sifat kimia. Fraksinasi kirogenik. Memisahkan gas pada suhu sangat rendah, biasanya digunakan untuk gas alam. Yang keenam adalah cracking. Cracking adalah proses pemecahan molekul besar dari hidrokarbon menjadi molekul yang lebih kecil dan lebih berguna seperti bensin, diesel, dan gas. Proses ini biasanya dilakukan pada minyak mentah atau fraksi berat untuk meningkatkan hasil produk yang lebih ringan dan bernilai tinggi. Jenis-jenis cracking adalah yang pertama, cracking thermal, cracking katalitik, hydrocracking, cracking superkritikal. Saya akan menjelaskan mengenai reformasi, akselerasi, dan juga blending. Yang pertama, untuk secara singkatnya, reformasi ini adalah proses meningkatkan kualitas bensin dengan mengubah struktur hidrokarbon untuk meningkatkan angka oktan. Nah, untuk tadi kan adalah penjelasan secara singkat dari reformasi. Nah, untuk tujuannya tersendiri, di mana reformasi ini adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai oktan bahan bakar dengan mengubah senyawa hidrokarbonnya yang agar lebih ringan dan menjadi senyawa aromatik, sehingga dia menghasilkan bensin yang berkualitas tinggi. Selanjutnya itu adalah alkilasi. Alkilasi di sini adalah secara singkat adalah penggabungan hidrokarbon ringan untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas tinggi dengan angka oktan yang lebih tinggi juga. Nah, untuk tadi adalah penjelasan secara singkatnya, maka
Jadi merupakan ini adalah tujuan utama yaitu menghasilkan bahan bakar bernilai oktan tinggi dengan menggabungkan isobutana dan olefin yang penting untuk mencegah melting di mesin. Selanjutnya yaitu ada blending. Nah, blending ini adalah penjelasan secara singkatnya yaitu produk dari berbagai proses yang dicampur untuk menghasilkan produk akhir seperti bensin, diesel, atau bahan bakar jet. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari blending, yaitu dia dimana mencampur berbagai komponen bahan bakar untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan, meningkatkan kualitas dan juga mengurangi emisi polutan. Nah, tadi merupakan 3 penjelasan yaitu mengenai reformasi, alkilasi, dan juga blending. Nah, ketiganya itu adalah bertujuan untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas lebih tinggi dan juga lebih ramah lingkungan. Ini saya akan menjelaskan perbedaan bensin dan solar. Perbedaan bensin digunakan pada mesin yang membutuhkan bilangan oktan tinggi agar pembakaran lebih halus dan tidak meledak terlalu cepat. Solar digunakan pada mesin diesel yang bekerja dengan tekanan tinggi dan solar harus menyala dengan cepat untuk menggerakkan mesin secara efisien. Bilangan oktan. Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar untuk menghindari detonasi atau knocking dalam mesin. Pembakaran semakin tinggi bilangan oktan, semakin baik bahan bakar tersebut dalam menahan tekanan dan suhu tinggi sebelum terbakar. Ada beberapa jenis bilangan oktan. Yang paling umum adalah yang pertama, bilangan oktan RON atau biasa disebut dengan Research Octane Number. Diukur dalam kondisi laboratorium dan lebih banyak digunakan dalam spesifik bahan bakar. 1. Bilangan oktan MON. Motor Octane Number diukur dalam kondisi yang lebih mendekati keadaan nyata mesin dan biasanya lebih rendah dari RON. 2. Bilangan oktan aki. Anti-knock index merupakan rata-rata dari RON dan MON, biasanya ditampilkan di pompa bensin. Bilangan oktan yang lebih tinggi pada umumnya didasarkan untuk mesin yang dirancang dengan kompresi tinggi, seperti mesin sport atau mesin turbo harga. Bahan bakar dengan bilangan oktan rendah dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan mengurangi efisien.